Oke, baik. Lanjut untuk video yang keempat. Nah, dalam video yang keempat ini saya akan menjawab soal nomor 24 pada pertemuan yang kelima. Nah, kita lihat di sini soal yang ke nomor 24. Terjemahkan dalam dua cara masing-masing pernyataan ini ke dalam ekspresi logis menggunakan predikat, bilangan, dan logika penghubung. Yang pertama, domainnya terdiri dari siswa di kelas Anda, kemudian yang kedua domain terdiri dari semua orang. Nah, untuk pernyataan bagian yang pertama, untuk bagian A, itu pernyataannya berbunyi, setiap orang di kelas Anda memiliki telepon seluler. Nah, untuk yang pertama kita buat, kita terjemahkan untuk domain siswa di kelas Anda. Nah, di sini pernyataannya setiap orang di kelas Anda memiliki telepon seluler, maka saya mengambil satu predikat yaitu AX itu memiliki telepon seluler. Nah, di sini menggunakan kata setiap, maka ini merupakan quarter universal, sehingga saya menggunakan ini setiap orang di kelas Anda memiliki telepon seluler. Nah, lanjut yang kedua untuk domain semua orang. Nah, karena di sini domain semua orang, maka saya mengambil dua predikat, yaitu yang pertama untuk AX itu memiliki telepon seluler, kemudian untuk BX itu siswa di kelas Anda. Nah, pernyataannya setiap orang di kelas Anda memiliki telepon seluler, maka saya terjemahkan ke dalam bentuk predikat dan logika penghubung. Itu ini setiap mewakili kata setiap ini setiap siswa di kelas Anda jika memiliki telepon seluler, sehingga ini setiap X BX jika AX. Lanjut untuk yang bagian B, seseorang di kelas Anda telah melihat film asing. Nah, sama juga untuk domain yang pertama itu siswa di kelas Anda, sehingga di sini predikatnya AX itu telah melihat film asing. Sehingga di sini karena di sini ada kata seseorang, maka itu menggunakan quarter eksistensial. Nah, saya menggunakan notasi ini di sini untuk mewakili kata seseorang atau kata terdapat seseorang. Nah, hingga di sini terdapat X AX atau terdapat X pada AX. Terdapat seseorang di kelas Anda telah melihat film asing. Nah, lanjut untuk domain yang kedua yaitu untuk semua orang. Nah, sama seperti yang di atas tadi, saya mengambil dua predikat yaitu AX telah melihat film asing dan BX itu siswa di kelas Anda. Nah, pernyataannya seseorang di kelas Anda telah melihat film asing. Nah, ini mewakili kata seseorang atau kita bisa bilang ini terdapat. Sehingga di sini terdapat X, BX, dan AX. Atau terdapat, kan di sini bunyi terdapat X terdapat X siswa di kelas Anda atau terdapat seseorang siswa di kelas Anda dan telah melihat film asing. Nah, lanjut untuk yang bagian C. Yang bagian C, ada orang di kelas Anda yang tidak bisa berenang. Untuk domain yang pertama, siswa di kelas Anda. Saya mengambil predikat AX yaitu bisa berenang. Nah, di sini ada kata tidak. Yang kita lihat pertama, ada orang, berarti bukan semua orang. Berarti hanya terdapat beberapa orang. Sehingga di sini digunakan ini, tanda ini terdapat. Kemudian tidak bisa berenang berarti negasi AX. Sehingga saya tulis di sini terdapat X tidak atau negasi AX. Lanjut untuk yang kedua, domainnya semua orang. Sehingga di sini AX-nya sama dengan bisa berenang, kemudian BX-nya siswa di kelas Anda. Kenyataannya ada orang di kelas Anda yang tidak bisa berenang. Nah, sehingga di sini kita bisa bilang ada orang
kita juga menggunakan ini, sehingga terdapat X pada BX dan tidak AX. Lanjut untuk yang bagian D, semua siswa di kelas Anda dapat menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk domain siswa di kelas Anda, AX-nya dapat menyelesaikan persamaan kuadrat. Kemudian, semua orang, maka ini kita menggunakan notasi ini, A terbalik. Itu semua, mewakili kata semua. Sehingga, maaf di sini harusnya A. Terdapat X pada AX. Kemudian untuk domain yang kedua, semua orang. Nah, di sini AX sama dengan dapat menyelesaikan persamaan kuadrat, kemudian BX-nya siswa di kelas Anda. Pernyataannya siswa di kelas Anda dapat menyelesaikan persamaan kuadrat, sehingga ini karena semua, maka kita menggunakan notasi ini. Sehingga semua X pada BX jika AX. Lanjut, beberapa siswa di kelas Anda tidak ingin menjadi kaya. Tidak ingin menjadi kaya. Nah, untuk domain yang pertama, siswa di kelas Anda. Siswa di kelas Anda. AX-nya ingin menjadi kaya. Karena di sini beberapa, maka kita menggunakan notasi ini. Kemudian ada kata tidak, sehingga ini terdapat X tidak AX. Ini tanda negasinya itu menyatakan tidak atau berlawanan dengan AX. Nah, lanjut untuk domain semua orang. Untuk domain semua orang itu AX-nya ingin menjadi kaya, kemudian BX-nya siswa di kelas Anda. Nah, beberapa siswa di kelas Anda tidak menjadi kaya, sehingga di sini ini mewakili kata beberapa atau terdapat X, BX, dan tidak AX. Karena di sini ada kata tidak, sehingga kita menggunakan notasi negasi.